Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Musdalifah Sahrir, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, beserta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 5 akan memaparkan materi kami tentang kebijakan dan tujuan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, di mana materi kami ini bertemakan tentang peran geostrategi Indonesia bagi upaya perdamaian dunia. Saya selaku moderator akan memperkenalkan teman kelompok saya, di mana yang pertama saya sendiri, Megawati, dan yang kedua teman saya bernama Abida Nur Latifah, dan yang ketiga teman saya bernama Rodatul Jannah. Baiklah, langsung saja mari kita menyaksikan pemaparan materi kami. Terima kasih. Kebijakan dan tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. Kebijakan dan tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional sangat berkaitan erat dengan geostrategi Indonesia, di mana geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, dan tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya negara untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Jadi, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan dan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana guna mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Guna mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Geostrategi kemudian dirumuskan dalam wujud konsep ketahanan nasional Republik Indonesia, di mana ketahanan nasional merupakan suatu keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mencatat bahwa di dalam dinamika kemerdekaannya, bangsa Indonesia terus-menerus dihadapkan dengan berbagai kesulitan, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang hampir membinasakan kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai macam kesulitan dan ancaman itu meliputi seluruh bidang kehidupan nasional. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial atau kemasyarakatan, mempengaruhi, membahayakan untuk kelangsungan hidup bangsa dan eksistensi NKRI. Meskipun demikian, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sampai sekarang bangsa Indonesia masih tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Kemampuan bangsa Indonesia untuk mempertahankan negara untuk tetap tegak berdiri karena bangsa Indonesia memiliki keuletan, ketangguhan yang dibimbing oleh kesadaran, pengakuan, kemauan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang didasari oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Dari sinilah bangsa Indonesia memiliki inspirasi untuk membangun kekuatan nasional di masa kini dan masa yang akan datang. Istilah keuletan dan ketangguhan ini merupakan suatu hal yang membentuk ketahanan nasional Republik Indonesia, di mana ketahanan nasional merupakan suatu keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, pokok pikiran ketahanan nasional Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia adalah: yang pertama, eksistensi manusia. Indonesia sebagai manusia berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, manusia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan menggunakan kemampuannya. Yang kedua, tujuan nasional bangsa Indonesia dalam konteks manusia Indonesia yang berbudaya. Sebagai warga organisasi negara Indonesia, memiliki kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, falsafah dan ideologi Pancasila. Makna falsafah dan ideologi bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung dalam alinea yang pertama, yaitu bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Alinea kedua yaitu bermakna bahwa adanya masa depan yang harus diraih. Alinea ketiga bermakna bahwa bila negara ingin mencapai cita-cita, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapatkan ridho Tuhan yang merupakan dorongan spiritual. Alinea keempat bermakna bahwa cita-cita yang telah ditetapkan harus mampu dicapai oleh bangsa Indonesia dengan melalui ruang hidup NKRI. Baiklah, saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan materi tentang konsep ketahanan nasional Republik Indonesia, yaitu Soekarno ketika menerima depan di Banda Aceh pada tahun 1958 menyampaikan pernyataan harapannya bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus memiliki 3 syarat ketahanan. Yang pertama, ketahanan militer, yang kedua ketahanan ekonomi, dan yang ketiga ketahanan jiwa. Harapan itu sangat erat berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dalam eksistensinya sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ditinjau secara antropologis, istilah ketahanan mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan manusia untuk tetap hidup. Ketahanan di sini berisi keuletan dan ketangguhan di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Rumusan baku ketahanan nasional yang harus dipahami sama bagi seluruh warga negara Indonesia adalah rumusan baku yang telah disusun oleh Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional, yakni ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Sekian dan terima kasih.